Emang kamu mau tuh kamu melahirkan sampai 10-20 dijadiin? Pasti kan KB. Jatuhnya lagi kayak we are all animals nggak sih? Perempuan nggak bisa baca peta, laki-laki bisa baca peta. They have their own fetish dalam melakukan kayak relationship. Iya, suami oke, mertua oke. Terus tiba-tiba kamu kayaknya gemoy, kurang ajar. Emang kamu gendutan? Culture. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari kita tinjau dari ilmu pengetahuan gitu kan, karena kan pada saat jatuh cinta itu kan juga berhubungan dengan hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita gitu kan, kayak si testosteron main, si dopamin main, antitoksin main, segala macam tuh main, hormon-hormon cinta lah. Coba nanti bisa dilihat di Google hormon-hormon cinta apa aja gitu kan yang membuncah di otak kalian itu kan ya gitu kan, yang ingin kalian tuh selalu ingin bertemu, ingin selalu bersama, ingin selalu Physical merenda touch. cinta, physical touch dan segala rupa itu kan berkaitan dengan hormon-hormon juga. Nah, terkadang kalau hormon-hormon sudah memecah buncah itu kan turun tuh masalahnya. Nah, si hormon-hormon itu yang membuat kita yang agak-agak bosen dene gitu kan, kayak gitu-gitu ya. Cuman kan masalahnya kan, tapi misalnya kan kalau misalnya pada saat kita berteman kita bosan, kita bisa gue pulang dulu gitu ya. Tapi kalau udah dalam relasi yang lebih tinggi lagi kan nggak bisa begitu ya. Iya, apalagi kalau misalnya udah punya anak. Udah punya anak, udah punya anak atau udah menjadi sebuah udah menjadi suami istri kan, itu kan nggak bisa begitu ya. Tiba-tiba gue bosen liat muka lo. Nah, mungkin dari situ kali yang harus kita lakukan adalah pemilihannya gini. Bagaimanapun juga kan dia itu akan bersama-sama kita selamanya loh pada saat kita berelasi loh nantinya. Berarti balik lagi untuk ngenalin diri. Yes, kalau aku bilangnya gitu. Ini bisa kalian Google juga nih, daripada ntar saya salah kan, gitu. Karena kan saya juga bukan expert. Karena saya cuma dengar-dengar dari informasi-informasi aja gitu. Banyak juga ya. Karena pengetahuan itu penting gitu kan. Bener. Kan gini, laki-laki dan perempuan secara biologi aja itu beda kan. Ya kan, dari bentuk tubuhnya beda. Dari otaknya aja beda. Tuh apa namanya hipotalamus, hipokampus dan segala macam itu beda gitu. Misalnya salah contohnya nih gini. Laki-laki itu perbendarahan kata satu hari hanya bisa ngomong 9.000 kata paling banyak. 6.000 sampai 9.000 kata. Dikit apa banyak sih itu? Nah, perempuan 16.000 sampai 20.000 kata. Kamu bisa kebayang kan? Iya sih. Ya, kalau tiba-tiba laki-laki dari lulus dari bangun tidur, terus dia bekerja, dia meeting dan segala macam, and then ketemu kamu, sayang, karena udah capek, udah habis kebenaran katanya. Sedangkan kamu masih ada nih 5.000, 6.000 kata. Sayang, Bener sih. iya kan itu. Nah, dari situ aja udah ada perbedaan kan, dari perbedaan kata, pembenaran kata pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, misal satu contohnya gitu ya. Laki-laki lebih banyak makan daripada perempuan. Aku lupa tuh otaknya di mana. Kamu cari porsinya. 2 kali seksnya lebih banyak daripada perempuan, ya kan? Udah gitu, perempuan nggak bisa baca peta, laki-laki bisa baca peta. Kamu bisa baca peta nggak? Termasuk bisa baca peta nggak? Sedikit guys. Ya kan gitu kan. Terus laki-laki itu kalau punya masalah dia tuh nggak langsung curhat, langsung dipikirin dulu kan. Setelah dia udah mendapatkan mendapatkan solusinya, dia baru curhat sama pasangannya. Kalau perempuan kan enggak, ngomong. Nah, aku seneng nih sekarang nih dengan banyaknya si TikTok, Instagram segala macam pengetahuan tentang laki dan perempuan. Jadi udah paham nih kalau perempuan itu kalau lagi curhat udah didengerin aja. Dia nggak perlu solusi gitu kan. Terus kayak cara negor laki-laki tuh nggak mau ditegur di depan umum, dia harus ditegur berdua karena kan pride kan, kembali lagi gitu. Terus tiba-tiba kalau kamu curhat sama laki-laki, tiba-tiba dia pengen ngasih solusi ke kamu karena memang tipe sifatnya dia kan gitu, pengen jadi problem solver kan. Sedangkan kamu gue kagak perlu solusi dari lu, gue cuma pengen didengar doang. Nah, itu aja menjadi perbedaan yang sangat besar toh. Emang. Gitu. Belum lagi nanti tiba-tiba kamu disadarinya, gue lagi period. Ini misalnya gitu kan. Bisa lagi period. Terus tiba-tiba kamu dibilang, kamu kayaknya gemuk dikit. Kamu pengen nonjok ke pasangan kamu. Yes. Ya kan? Kayak gitu-gitu. Hah? Yang tadinya kamu dikatain gemoy. Kamu yang mas, abang gitu. Gemoy gitu, demen. Terus tiba-tiba kamu kayaknya gemoy. Kurang ajar. Emang kamu gendutan. Hormon gitu. Iya. Itu kan sesuatu yang memang harus
dipenuhi pengetahuannya gitu loh tentang diri kita sebagai laki-laki dan diri kamu sebagai perempuan gitu. Jadi pada saat itu bersama kita udah paham nih, ibarat kata cara kerja kamera itu sama cara kerja kamera ini kan berbeda kan gitu kan, ya kan, bener gak? Kayak gitu menurut aku. Jadi mesti mengetahui diri kamu sendiri. Iya, itu secara biologi itu sebelum harus kamu mengetahui secara karakter kamu. Sekarang anak zaman sekarang kan love language gitu kan ya. Apaan tuh kayak kata physical touch lah, receiving gift lah, word of affirmation tuh satu lagi saya kagak paham deh tuh ya. Nah kamu yang mana gitu tiba-tiba kamu dapat laki-laki yang bukan physical touch, yang receiving gift gitu. Enak. Nggak ketemu ya kan receiving gift kita demen. Nah kalau kamu gue nggak suka dibeliin kado, gue bisa beli barang itu. Gue hanya ingin dibelai dan disentuh yang tak pernah ku dapatkan darimu. Ayo masalah lagi, bener nggak? Iya, Ya kan? komunikasi Nah lagi. komunikasi lagi. Makanya kalau aku sih ya karena tadi gitu loh. Kenapa sih kamu tuh harus punya pasangannya nanti seirama gitu, punya harmonisasi tingkat tinggi ya karena biar pengetahuannya tuh enak gitu loh Bening. Cara komunikasinya enak kan, kayak kamu cara berkomunikasi dengan orang yang adult sama yang teenager kan beda juga gitu. Terus nanti background keluarganya gitu loh. Nih kita nantinya ujung-ujungnya kalau pada saat kita berumah tangga, adakah pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-sharing? Oh jadinya entrepreneurship Iya, bareng gitu. ya misalnya dalam artian pekerjaan yang bisa di-sharing, internship bareng-bareng. Oke, misalnya mungkinkah kita bisa bersama-sama dalam menjalankan sebuah bisnis? Kan itu menjadi pertanyaan. Ataukah Dan kamu gak ngorok, aku juga ya, nah itu penting juga itu dikasih tahu. Kamu bisa nggak tidur dengan orang yang ngorok gitu kan? Kasih solusinya 2 kamar misalnya gitu. Terus satu hal lagi bahwa kamu tuh punya goal, kena lagi deh tuh. Kamu tuh punya goal nggak sih dalam diri kamu gitu misalnya gitu ya. Aku Bening, lulusan Amerika komunikasi. Aku punya goal dalam waktu 5 tahun ini menjadi seorang manajer di Edelman gitu misalnya. Atau running my company business sendiri gitu. Terus kamu bertanya, apakah dengan adanya suami itu menghalangi saya menggapai cita-cita? Ataukah tidak? Apakah dengan saya mencapai jabatan ini, apakah anak akan menghalangi saya? Kalau iya, kita harus berbicara, saya tidak akan punya anak dulu dalam waktu 7 atau 5 tahun karena saya ingin mengejar cita-cita saya. Suami oke. Mertua oke. Kita tetap hidup di Indonesia. Itu yang perlu kamu tahu. Benar sih. Iya kan? Karena ya at the end of the day you're not just married to Iya, makanya ya benar gitu. Karena aku tuh kemana aku ketemu ponakan aku, kamu kok belum punya anak? Aku bilang gitu kan. Iya om, soalnya kita kesepakatan. Karena aku pengen. Oh bapak yang those kind of uncle gitu ya? Iya, bilang. Udah nikah belum? Enggak, iya aku gitu nih. Kamu kan dia udah nikah. Kamu belum punya anak? Iya om, soalnya aku mau ngejar karir yang ini. Karena kalau aku punya anak, saingan aku banyak om. Saingan apa? Saingan untuk di posisi itu. Ya kan? Yang kalau aku punya anak itu akan menjadi, aku paling nggak, gue harus cuti 3 bulan. Dan pregnant, kan hormonnya kan beda-beda kan, pindah segala macam. Kayak gitu-gitu. Makanya itu yang kamu harus paham. Gitu nih kalau kamu udah pahami segala macam, kamu cari deh tuh yang bisa mendukung goals kamu, yang bisa mendukung kehidupan kamu, yang bisa saling, bukan mendukung doang ya, kamu juga bisa mendukung mereka. Ya misalnya gitu ya, tiba-tiba kamu udah position, gaji gue 100 juta. Gitu. Gaji lu berapa? Gaji gue cuma 25 juta gitu. Oh, saling melengkapi. Iya. Tapi kamu sadar gitu, oh ya udah, tapi gue nggak apa-apa dong kerja. Ya udah lu kerja nggak apa-apa, ya udah. Yang penting gue sadar nggak turun gitu misalnya. Kayak gitu-gitu. Talking about what you like and what you don't like. Jadi aku juga interested dengan this exhibition gara-gara golden shower. For me, my first impression itu adalah fetish ya. Yep. Dan kebanyakan orang maybe it's not out there, tapi they have their own fetish dalam melakukan kayak relationship or what they like. Dan menurut Bapak itu gimana? Penting. Fetish itu Penting. Buat saya penting. Tapi maksud aku adalah salah satu gini, tujuan relationship dilegalkan di Indonesia itu apa sih? Kan untuk berhubungan seksual kan, secara legal ya.
secara benar dan secara syariat agama terpenuhi, syariat negara juga kan nggak mungkin tiba-tiba kamu kumpul kebo ya, kumpul kebau. Maunya sapi gitu. Iya, nggak kok sapi kan, gitu kan nggak mungkin gitu kan. Tapi itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan berumah tangga menurut aku. Karena itu hanya bisa dilakukan pasangan kita kan. Nanti jangan sampai gitu loh, tiba-tiba kita tidak melakukan dengan pasangan kita tidak satisfied, and then dia mencari di luar gitu. Makanan bisa pesen di GoFood, ya kan? Cucian bisa kirim ke laundry, tapi bagian itu hanya saya yang bisa. Bener juga sih. Gitu menurut aku. Dan maksudnya kan kayak gitu-gitu tuh yang memang diomongin lagi. Kan kembali lagi kan, menurut biologi bahwa seksnya laki-laki 2 kali lebih besar dari perempuan. Tapi itu jatuhnya lagi kayak we are all animals nggak sih? Ya mungkin pada tahapan itu ya sama kita sama animal juga. Karena kan sebenarnya kan pada saat katanya ilmu pengetahuan lagi ya, pada saat pertama kali first intercourse itu kan juga hormon udah mulai turun. Selebihnya candu. Oh, jadi it's either you are kecanduan atau you kayak Ya misalnya gue melakukan itu ya karena I candu gitu. Terus apa lagi? Karena kan kalau misalnya animal, bedanya animal sama manusia, kalau animal kan memang melakukan itu kan memang untuk apa namanya tuh kalau keturunan ya, berkembang biak gitu loh. Kalau manusia selain berkembang biak kan untuk kesenangan, darling. oh sesuatu. Emang kamu mau tuh kamu melahirkan sampai 10-20 dijadiin? Pasti kan KB. Bener gak sih? Iya kan? Iya. Ini bertanya-tanya sama teman-teman. Saya bertanya bener deh. Iya sih, maksudnya kayak Ya kalau animal ya, correct me if I'm wrong. Anak zaman sekarang kan bisa dilihat di Google sana bahwa ya binatang melakukan itu untuk berkembang biak. Ada memang beberapa binatang untuk kesenangan kayak bonobo, kayak simpanse, itu memang untuk melakukan itu untuk kesenangan gitu. Tapi selebihnya itu memang untuk beregenerasi, untuk berkembang biak gitu. Nah, kita manusia kalau memang untuk berkembang biak doang, hoi. Berapa banyak? Iya, berarti ya balik lagi ya hormonnya juga mesti dikontrol ya. Iya, tapi maksudnya gimana cara kita kontrol hormon coba? Gak ada yang bisa dikontrol. Cari yang bisa menumbuhkan desire setiap saat gitu. Oh, berarti kayak masih ada topeng created ya. Pas dimasuk ke dalam kamar buka topeng. Iya, makanya kan kadang-kadang kamu bisa jadi gadis Ontosoro atau apa gitu. Bisa juga. Oke. Untuk membangun chemistry itu tetap. Jadi maksudnya kalau saya lebih melihatnya jangan sampai kehilangan rasa, darling. Rasa dalam diri. Rasa kita ke pasangan kita. Saya kalau udah kehilangan rasa kan malas ya. Kalau kamu menyebutnya bosan gitu, iya. Ya udah rasanya udah gak ada. Ya kamu gini, yang bikin kamu bosan apa? Misalnya kamu makanan sesuatu, aku udah bosan sama rasanya. Tapi ada dong, kayak aku ya, aku tuh mencari pasangan yang seperti KFC. Karena aku tidak pernah bosan dari zaman dulu sampai sekarang. Crunchy gitu maksudnya. Iya, maksudnya intinya adalah aku mencari rasa yang selalu ada. No, misalnya dalam artian rasanya tuh tidak berubah gitu. Okay. Menurut aku ya. Tapi gimana mau cari yang tidak berubah kalau misalnya once you are married terus kadang-kadang lu kayak oh my god I don't know this person. Nah itu dia tuh, itu yang bahayanya tuh. Kalau aku tiba-tiba pada saatnya anjrot nih gue kawin sama siapa nih, sebelah gue siapa kayak gitu. Itulah makanya menurut aku penjajakan itu penting. Tahu dirinya tuh penting gitu. Nah kalau aku sih pribadi gini ya, kalau aku nih, aku mah mengumbar dulu siapa diri aku dulu. Kalau memang serius. Berarti once you're in a relationship lu kayak take a step back terus kayak bentar ya aku mau sebulan sendiri dulu. Dan itu sehat. Dan sehat. Dan memang me time itu penting loh menurut aku juga. Mikirnya gini, ntar lu gue bener gak sih mau aman kayak kamu bilang, ntar gue 2 kali 3 kali boring. Nah gimana cari yang gak boring gitu. Tapi but that's the thing, I'm scared my thoughts of thinking ini boring itu tuh gara-gara hormonnya yang bilang boring, tapi bukan kayak secara logikanya sebenarnya tuh orang itu nggak boring. Nah makanya aku tuh takutnya ya kamu tuh itu berasumsi aja, ntar gue boring deh sama nih laki gitu.
Kayaknya asumsinya tinggi banget ya, Gini, sis. ntar besok gue gimana gitu, ntar gue nih besok gimana gitu. Overthinking. Iya, aku bilang sih gitu deh. Coba dijalanin ya dari hari per hari berlahan deh. Hmm. Pasti akan menemukan. Misalnya kalau dalam artian, ya kan kalau nggak jadi pacar bisa jadi temen. Tapi ya sih kemungkinan beda apa culture kali ya kalau di Amerika sama di sini, karena kalau di sini more of a friendship first, in which itu lebih appreciated sih menurut aku. Tapi ya susah juga ya untuk, jadi kalau temen tuh mau ngomongin apa malah juga bingung. Nah itu dia. Tapi aku kemarin tuh, aku tuh lucu ya. Kemarin tuh aku punya temen tuh ya. Dia itu berawal dari persahabatan. Jadi sekarang itu, jadi dia tuh, aku pikir itu suami istri itu pintar menggunakan topeng. Dia bisa pada saat tertentu bahwa yang dia bisa switch dia punya peran dari pasang suami istri menjadi dua orang sahabat. Itu yang aku takjub loh. Iya. Gue bilang, dia bisa tuh tiba-tiba, gue dukung ini, dia kalah, bangke lu jeder gitu, bisa loh dia. Yang aku pikir itu hanya bisa dilakukan oleh seorang sahabat ya, tapi itu mereka lakukan loh. Aku aja begini, itu lu bisa loh ya, bisa nge-switch, bisa meninggalkan topeng sebagai suami istri kembali lagi menjadi seorang sahabat karib, menjadi seorang teman ngobrol, teman diskusi. Itu yang aku, dan ternyata bisa. Dan aku tanya jawabnya apa, kagak paham dia. Iya, balik lagi kemungkinan mereka berdua udah tahu jati dirinya. Kayaknya, menurut aku gitu. Ya, soulmate. You dan believe in soulmate? Aku sangat. Dan Bapak yakin ada soulmate Bapak di sana? Saya nggak tahu ada soulmate di sana ada apa enggak, tapi kadang tuh aku melihat itu tuh nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan aja gitu loh. Aku merasakan mereka tuh soulmate gitu loh. Membutuhkan satu sama lain gitu loh. Yang kayak tutup ketemu kendinya gitu. Kayak panci ketemu, piringnya anaknya gitu. Jadi kayak peluk gitu loh. Tapi aku nggak bisa bilang secara, tapi aku bisa merasakan itu gitu. Malah aku ada ya temennya, dia udah pisah 18 tahun. Tapi masih jadi sahabat sampai sekarang. Kok bisa? Itu yang aku bingung. Oh, kemungkinan I could be with you but I cannot live with you. It is. Aku begini. Lu udah cerai berapa tahun? 18 tahun gue udah bercerai. Udah punya cucu sekarang dia. Tapi sama mantan suaminya tetap manggilnya mama papa. Ya, anaknya 1. Bisa tuh liburan bareng. Keren sih. Bisa itu tuh healthy sih. I don't know if dia bisa loh. Wah, apaan? Gue beliin tas dong yang itu. Ya udah beli sana. Ke dokter masih dianterin loh. Jadi kayak misalnya dia sama-sama tidak punya pacar tapi tidak punya suami dan istri ya. Mam, gue sakit. Iya, dianterin ke dokter. Check up di Singapura, gue anterin Singapura. Loaded juga ya. Tapi menurut aku itu kejadian loh dalam hidup. Aku ngeliatnya, astagfirullahaladzim, it's happen loh. Berarti ya emang they cannot kayak live without each other. Iya. Jadi menurut aku adalah lembaga perkawinan tidak bisa menyatukan mereka, tapi secara energi, secara vibrasi, secara soul, mungkin mereka itu adalah harus bersama, tapi tanpa perlu adanya koridor ikatan yang legal gitu. Itu literally loh. Aku yang sampai kaget. Misalnya, aku udah menyaksikan ini bukannya setahun 2 tahun ya, karena aku udah berteman sekitar 17 tahun. Dia bercerai 17 tahun, aku berteman 17 tahun. Kayak ada tahu journey. Iya, aku tahu banget journey-nya. Aku tahu banget sampai akhirnya pada saatnya tiba. Dan selama itu aku hidup dengan mereka berdua. Ya udah kayak sepasang suami istri yang normal. Padahal mereka udah bercerai satu sama lain. That's healthy sih. Iya, maksud aku kayak hubungannya tuh begitu gitu. Mungkin ya menurut aku ya, mungkin dulu mereka tuh harus kawin karena koridor hukum di Indonesia kali ya, yang harus
satu rumah tuh harus kawin, punya anak tuh harus kawin gitu, harus dilegalkan gitu ya. Tapi aku melihatnya mereka tuh gila loh, mereka tuh saling bahu membahu loh. Beneran masih manggil papa mama, masih ke dokter. Gue mau MCU di sini, ya gue urusin. Liburan keluarga yuk, sama cucunya, sama dia, aku diajak gitu. Oke. Ada contohnya di depan mataku kayak gitu. Iya, tapi ya, well, it's probably still a long journey untuk aku Iya. juga ya. Iya. Jadi Kamu masih muda, bening. Kamu bisa mencoba dengan segala macam cara. Offline, oke. Online, boleh. Offline, online, boleh. aku lebih suka In the kayak sky, in the darat. lebih suka meet up ini sih offline Ya memang for harus some lah. reason. Karena udah coba dating app tapi kayak Iya. Tapi kalau apa namanya, langkah pertamanya dari apps nggak masalah sih menurut aku. bener sih. Nggak ada masalah. Iya. Jadi ada satu paintings yang tulisannya art tuh. and coffee is better when they are hot. Kan begitu kan. Cinta juga gitu kan. Pada saat lagi awal-awalnya hot-hotnya, Iya. menggebu-gebu. Agama bisa ku indahkan, papaku bisa tak dengarkan, ibuku acuhkan demi aku mengejar pujaan cintaku. Lagi hot-hotnya. Tapi setelah hotnya hilang turun, panasin lagi microwave. Tapi maksud aku memang gitu sih. Kalau aku pribadi sekarang ini udah makin tua gini, kayaknya memang nggak boleh jor-joran di awal deh. Jadi kayak memang nikmatin aja prosesnya. Sedikit-sedikit gitu ya. Sedikit-sedikit aja nih. Oh ya. Sedikit buka, sedikit tutup. Gitu kan. Saya kayak awal bertemu, ya udah sekedar awal bertemu, nanti kembali lagi dinernya kayak apa segitu, nanti pertemuan lagi, makin lama makin bertambah makin bertambah, tapi jangan sampai dihabisin gitu loh. Jadi kalau menurut aku perjalanan kita tidak akan pernah berakhir. Cile. Kalau mau ingin bersama ya. Karena kalau udah tahu kalau perjalanan kita berakhir di pelaminan, habis di pelaminan, dah nih, rasanya hilang lagi. Makanya kan gitu. Jadi saran Bapak untuk all the culture gangs out there itu apa? Kalau menurut aku, kalian mau kenalan di media sosial, kalian kenalan di offline, Mau punya fetish? mau punya fetish, nggak punya fetish, segala macam. Yang pertama harus kalian lakukan adalah satu, kalian harus mengenal diri kalian sendiri, kalian harus paham maunya kalian apa. Kedua adalah kalian harus sehat secara jasmani, secara mental, secara ekonomi juga. Karena bagaimanapun juga 3 pilar itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Bukan percintaan aja, semuanya menurut aku. Gitu. Perkawinan juga, percintaan juga, kerja pun juga. Kamu nggak sehat secara jasmani, kalau kamu nggak sehat secara jasmani, kamu banyak nggak masuk kantor. Pinjol. Di mall ya. Kamu nggak sehat secara mental, kamu belanja mulu, ya kan? Yeah. Apa tuh namanya, disorder apa gitu kan? Shopaholic. Kamu secara mental nggak bagus, ekonominya juga ekonomi nggak mendukung, habislah semuanya. Jadi kita semua harus sehat secara jasmani, rohani, dan ekonomi gitu.